ada yang nanya nih, Pak kalau 4 bulan penjara Malaysia, biasanya menjalaninya dalam penjara berapa bulan? Apakah ada potongannya? Oke, Pak E mencoba menjawab dari pengalaman Pak E ya. Jadi ini juga janji Pak E dulu mau menjawab setiap pertanyaan, tapi Pak E akan jawab pelan-pelan lah ya. Gini, khusus ini untuk teman-teman yang di sana tidak ada dokumen yang lengkap atau yang ilegal gitu ya. Jadi pesan Pak E berhati-hati, jangan sampai tertangkap. Atau berhati-hati kalau jalan, pastikan tahu kapan saatnya berjalan, kapan saatnya kemana-mana supaya tidak ada nasib terblokir atau tertangkap karena salah jalan. Begini teman-teman, kalau kita di penjara tangkap 4 bulan, Pak E akan prosesnya mulai dari awal ya. Bila terpegang dalam satu rahasia atau dari blokir kemudian tertangkap oleh immigration, dia akan diproses, kemudian akan dihantar ke depo penjara. Dihantar di sana, dia akan diproses segala dokumennya, kemudian dia akan dimasukkan penjara. Nah, dimasukkan penjara ini adalah dalam satu ruangan yang berbeda dengan yang lainnya, itu namanya reman. Nah, aturannya reman itu adalah 14 hari. Nah, di sini selama pengalaman Pak E di sana ternyata berbeda gitu loh. 14 hari itu ada yang baru datang ternyata sudah diproses ke mahkamah. Ada yang baru 1 hari diproses ke mahkamah, ada yang 3 hari, ada 4 hari. Nah, ada yang 14 hari. Dan kebetulan Pak E ada hari yang ke-13. Hari 13 baru Pak E ke mahkamah. Ingat, masa reman itu adalah masa yang juga bisa dihitung sudah masuk penjara, tapi juga nggak bisa dihitung. Nah, nanti Pak E jelaskan. Nah, setelah direman akan dibawa ke mahkamah. Nah, disinilah mahkamah itu berproses, ya kan? Di mahkamah itu akan ada proses sebelumnya akan ditanyakan dibayar denda atau jalani hukuman, karena itu adalah penawaran. Kalau menghamba denda atau kompon, ya kan, nanti akan diproses dijatuhi hukuman. Nah, tapi kalau tidak mau membayar akan dijatuhi hukuman. Hukumannya itu berbeda tergantung dari kesalahannya. Nah, disinilah letaknya yang harus dipahami. Jika kita menerima hukuman itu merasa bersalah, dia akan dijatuhi hukuman. Nah, dijatuhi hukuman, disinilah jatuh hukum itu jatuh. Contohnya yang bertanya ini 4 bulan nih. Jadi begitu 4 bulan dijatuhi hukuman, dari mahkamah itu langsung dibawa ke penjara. Nah, bukan di depo immigration lagi, langsung ke penjara. Nah, di sanalah proses administrasi dilengkapi dan segala macam. Kemudian di sana dikasih kartu. Ya, dikasih kartu sebagai itu penjara lah, nomor sekian. Nah, disitulah kita akan tahu. Di situ akan tahu kita masuk penjara tanggal berapa, bebasnya tanggal berapa. Di situ dicantumkan. Jadi masa hukuman adalah 4 bulan penjara. Jadi di situ akan tertulis masuk tanggal berapa, ya kan? Bebas tanggal berapa. Nah, disinilah kita akan tahu kelayakannya. Kalau dihukum 4 bulan penjara, itu nantinya akan bebas kurang lebih, kalau 4 bulan, 1 bulan berarti 30 kali 4 ada 120 hari. Nah, di sini ada pemotongan. Nah, pemotongan hari penjara. Jadi 1 bulan itu ada 10 hari pemotongan, dihitung dari hari Sabtu dan Minggu. Itu 2 hari, 1 bulan itu ada yang 5 hari, rata-rata 10 hari lah pemotongannya. Jadi kalau di penjara 4 bulan, ya di penjara 4 bulan nih,
dia akan dipotong 1 bulan 10 jadi 40. Jadi 120 hari dipotong 40 hari, jadi sisanya adalah 80 hari. Jadi di situ akan ditulis. Jadi awal masuknya itu di penjara 4 bulan, tapi pelaksanaannya adalah 80 hari yang seharusnya 120 hari. Ini bagi yang masuk penjara real. Tapi ada catatan, jika pada saat mau diberi kepahaman sanggup membayar denda atau kompon gitu ya, ternyata di pengadilan itu ya di pengadilan itu kita membayar. Nah, disitulah yang terjadi, tetap 80 hari di penjara. Tapi kalau waktu di penjara itu, waktu di mahkamah maksudnya, mengaku salah, ya toh, tidak ada mau membayar kompon atau segala macam, dia real. Nah, disinilah lebih ada potongan lagi. Jadi asalnya kalau kita maunya sanggup bayar kompon, ternyata nggak bisa ditunaikan, kita real 80 hari. Tapi kalau kita tidak ada janji untuk bayar denda atau apa, dari waktu reman 14 hari itu dihitung. Jadi 80 hari tadi itu dari 120 hari dipotong 40 hari, dipotong lagi 14 hari selama reman. Nah, itu jadi 80 potong 14 berarti 66 hari lagi. Jadi itu pemotongannya. Jadi ringan. Ingat, waktu mau diajak mahkamah, kalau kita janji bayar kompon ternyata nggak bayar, real. Di 4 bulan dipotong 40 hari, 4 bulan dipotong 20 hari jadi 80 hari. Tapi kalau kita kalau kita nggak janji untuk bayar kompon atau denda, real. Jadi 120 hari dipotong 40 hari dan dipotong waktu reman lagi. Jadi dia sebagai debit. Kalau contoh di reman 14 hari, jadi 120 potong 40 hari, dipotong lagi 14 hari. Jadi lebih pendek lagi. Itu yang berlaku. Jadi untuk teman-teman, jangan khawatir, jangan merasa ada kemampuan. Kenapa Pak demikian? Karena nanti saya cerita nanti ini. Jangan sekali-sekali mau bayar kompon, kalau nasinya nggak baik akan berlaku seperti yang lain-lainnya. Kenapa begitu? Pak akan ceritakan lagi. Begini, ingat pada saat bebas dari penjara, ini loh, ingat pada saat bebas dari penjara, bukan berarti keluar dari penjara harus bisa pulang ke Indonesia atau ke Medan atau kemana, nggak bisa. Aturannya ini yang kami sempat juga merasa Masya Allah, ternyata kita tidak bisa bebas lagi. Nah, begitu keluar dari penjara, ternyata ditangkap lagi oleh immigration atau ditunggu itu keluaran kita ini oleh immigration, kemudian kita digiring, dibawa lagi oleh pihak immigration, dibawa ke depo lagi, bukan langsung bebas. Nah, di sanalah masuk depo immigration lagi. Nah, di sana diproses lagi dan bla 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 bla, tergantung kesalahannya. Kalau memang nggak ada dokumen atau kita ilegal, diproses lagi. Nah, dalam saat proses dokumen itu akan ada lagi satu kartu. Di situ dinyatakan bahwa kita ditangkap lagi karena dengan masalah nggak ada dokumen. Dilaporkan ke polisi. Di situ ada disebutkan, dilaporkan ke polisi mana lah. Ada dalam satu kelompok itu polisi sana, ada yang polisi sana, pokoknya intinya ada laporan karena pihak imigrasi juga ingin benar, nggak mungkin salah kan, jadi tangkap lagi. Kita di situ disebutkan
tangkap. Nah inilah proses lagi. Ditangkap itu masukkan lagi penjara yang lama. Direman 14 hari. Itu masalah lagi. Jadi kita bebas dari penjara, ditangkap immigration lagi, dilaporkan kata ilegal, kemudian masuk ke penjara, dimasukkan ke depo lagi. Nah disitulah kita pun nggak bisa apa-apa. Jadi sepertinya aturannya nggak jelas nih, ya kan? Pikiran kita awalnya kalau bebas ya langsung pulang, nggak taunya ditangkap lagi immigration. Di sini nggak ada kejelasan lagi. Nah di sini nunggu juga, harus dibawa ke mahkamah. Nah selama 14 hari. Nah di sini juga terjadi sama dari awal. Nasib baik kadang-kadang nggak tahu apa undang-undangnya. Ada yang 1 hari kemudian bawa mahkamah, ada yang 3 hari, 4 hari, ada 14 hari. Jadi nggak tentu. Seperti nasib-nasiban gitu loh. Nah, jadi begitu. Pak E juga demikian. Nah, disinilah akan dibawa ke mahkamah lagi. Nanti dibawa ke mahkamah. Di sana nanti kita dibisik-bisikin tuh sama immigration tuh. Nanti ya kalau di mahkamah bilang makanannya baik, tidurnya baik dan segala macam. Harus nurut ini karena ini diarahkan gitu loh, diarahkan karena kita nggak boleh ngomong apa karena akan dibawa ke mahkamah. Jadi pagi-pagi udah berangkat ke sana. Nah di sana kita akan ditanya oleh hakim, kalian tahu dibawa ke sini? Itu jawabnya tahu, ya kan? Ini pihak immigration datang ke sini, ya toh, untuk ya kan mengurus kepulangan kalian sampai dokumen selesai. Dalam masa setengah jam aja itu prosesnya. Kemudian tok selesai, balik lagi. Nah disinilah timbul tanda tanya awalnya gitu loh. Jangan ingat bebas lagi, masuk lagi ke penjara karena ada kata-kata kamu dibawa ke sini akan diurus untuk kepulangan kembali ke negara masing-masing sampai dokumen selesai. Nah ini tanda tanya dokumen selesai nih. Ini nggak jelas berapa hari, berapa bulan, itu tergantung keadaan. Dan ini berlaku pada Pak E, nggak jelas juga. Uang waktu itu sudah ada. Uang tiket nih, ada. Ya kan? Teman-teman waktu itu ada yang support Pak E, ada yang support untuk memberi uang tiket. Tapi ternyata tidak segampang itu. Ternyata waktu Pak E komplain pun dimarahi. Jadi mereka hanya menjawab satu saja, tunggu giliran. Nah disitulah prosesnya, ya di situ prosesnya. Kemudian ternyata Pak E nunggu di sana kurang lebih 2,5 bulan. Ya kurang lebih begitu, 2,5 bulan. Nah di sini juga Pak E bertemu dengan orang yang bayar kompon, yang dulu katanya ditangkap bayar kompon, ya toh, bayar denda, ya kan, ada yang 10.000. Ternyata mereka pada Pak E di penjara selama potongan-potongan, selesai dari penjara balik sini, mereka masih ada. Jadi masanya hampir sama dengan Pak E. Nah di sini kan rugi dong bayar kompon, ternyata juga nggak bebas gitu loh. Ternyata immigration nggak tahu dasarnya apa. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini juga bisa melihat apa sih sebenarnya berlaku, terutama orang Indonesia yang ditangkap di penjara gitu loh. Jadi sekali lagi di sanalah Pak E juga sudah ada. Nah di sini masa-masa inilah yang paling harus ada kesabaran, ya. Jadi Pak E di penjara 4 bulan, kemudian dapat diskon dari 4 bulan ke 120 hari, ya akan dapat diskon 40 hari, jadi di penjara 80 hari. Tapi dibawa lagi ke mana? Ke depo immigration, ya kurang lebih begitulah. Jadi 2 bulan lah, hampir 2 bulan lebih Pak ya. Jadi tambahan lagi gitu loh, 4 bulan juga. Kalau dihitung-hitung ya di penjara 4 bulan juga gitu loh. bukan apa
seharusnya bebas 2,5 bulan gitu, bukan bebas langsung tapi di penjara lagi, dihitung-hitung sama juga 4 bulan gitu. Jadi itu pun berlaku kepada teman-temannya lain. Jadi itu Mbak, lebih baik Mbaknya siap-siap untuk bantu Masnya itu, ya kan. Siapkan uang kalau nanti sudah ada waktu kunjungannya, ya, menyengok di depo penjara. Siapkan uang untuk tiket biar urusannya cepat pulang. Memang itu cepat pulang, minimal 2,5 bulan ya dari depo penjara. Setelah dari penjara itu kan, dan itu pun kalau nggak punya tiket dia nggak bisa pulang, kecuali dari pihak KJRI ya toh membantu. Yang saya dengar di Facebook tuh banyak tuh berapa selama 4 bulan ini Pak di Indonesia baca Facebook KJRI, menolong banyak. Ini sebenarnya banyak masalah yang harus ceritakan tentang ini, tapi Pak akan ceritakan lagi kalau ada tanya. Nanti Pak akan pelan-pelan menjawab persoalan-persoalan yang ada belakang. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat pada teman-teman. Jadi kalau ada kata yang salah ya diprotes lah, ya kan. Ini hanya real dari Pak sekarang pun nggak tahu bagaimana aturannya, tapi Pak akan bercerita yang Pak lakukan. Oke, mudah-mudahan puas jawaban Pak. Bagi yang merasa ini ada manfaatnya, cerita lagi lah kepada teman-teman ya. Oke, bye bye.